Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Garut mengkritisi kebijakan pemerintah, dalam hal ini adalah kebijakan Badan Kepegawaian Negara atau BKN berkaitan dengan P3K, di mana dalam hal ini BKN tiba-tiba mengubah kebijakan soal aturan penetapan NIP 3K. Informasi ini kami rangkum dari jpnn.com dalam sebuah artikel berita yang berjudul "Calon P3K dan Guru Honorer Lulus PG Jangan Dikorbankan Lagi. Dana ada nggak sih?" Ini adalah artikel dari jpnn.com yang terbit hari ini, Bapak Ibu. Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Garut, Bapak Dedi Kurniawan, mengkritisi kebijakan Badan Kepegawaian Negara atau BKN yang tiba-tiba mengubah kebijakannya soal aturan pengusulan penetapan NIP 3K. Semula BKN tidak mensyaratkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM dalam berkas data calon P3K guru yang diusulkan penetapan NIP 3K-nya. Namun pada 14 Februari 2022, BKN meminta para pejabat pembina kepegawaian atau PPK melampirkan SPTJM mengenai masa kerja calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kami menolak revisi tersebut diberlakukan untuk calon P3K guru terhadap tahap 1 dan tahap 2 serta guru honorer yang lulus passing grade atau PG tetapi tidak ada formasi. Ini yang disampaikan Bapak Dedi kepada jpnn.com hari ini Rabu 23 Februari. Dia mengkhawatirkan jika kebijakan tersebut diberlakukan maka akan memperpanjang proses penetapan NIP 3K guru. Sebab P3K pasti keberatan menandatangani SPTJM, apalagi bagi daerah yang jumlah guru honorernya banyak. Dedi mendesak pemerintah untuk tidak mengorbankan calon P3K guru tahap 1 dan tahap 2 maupun honorer yang lulus PG. Biarkan proses berjalan dan jangan dibenturkan lagi dengan berbagai kebijakan yang muncul secara tiba-tiba. Mereka sudah dinyatakan lulus berdasarkan persyaratan yang sudah dibuat sendiri oleh pemerintah. Ketentuan surat BKN itu sebaiknya berlaku bagi peserta yang belum lulus tes PG. Ini ucap Pak Dedi. Menurut Dedi, pemerintah pusat harus konsisten terhadap peraturan yang sudah diterbitkan sebelumnya. Tugas berat pemerintah pusat hari ini adalah meyakinkan daerah bahwa proses tahapan seleksi dan keuangan ditanggung pusat lewat dana alokasi umum atau DAU. Ini sebagaimana yang sudah digembor-gemborkan 3 menteri, yaitu Mendikbudristek Bapak Nadiem Anwar Makarim, Menpan RB Bapak Cahyokumolo, dan Menkyu Ibu Sri Mulyani. Sebab fakta hari ini di lapangan masih banyak Pemda yang menyatakan bahwa dana untuk P3K guru itu tidak ada. Bahkan semua daerah DAU-nya justru turun. Yang jadi pertanyaan sebenarnya, dananya ada enggak sih? Kalau ada, mengapa proses pengangkatan P3K 2021 ini panjang dan berliku? Ini tegas Bapak Dedi. Dia melihat ada 2 kemungkinan ini terjadi. Yang pertama, mungkin uangnya belum ditransfer ke pemerintah daerah. Dan kemungkinan kedua, Pemda tidak bisa membedakan DAU dan DAU titipan untuk penggajian P3K. Kata Pak Dedi, ini harus diperjelas karena Sekretaris Dirjen GTK Kemdikbudristek Ibu Nunuk Suryani mengatakan dana gaji 8.801 P3K guru di Garut sudah ditransfer. Sementara itu, baik Pemkab maupun DPRD Kabupaten Garut kompak mengatakan dana itu tidak ada, Bapak Ibu. Jadi di sini bisa kita lihat di mana yang tidak jujur dan di mana yang telah berbohong, seperti itu ya Bapak Ibu.
Ini adalah kritikan dari anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Garut Bapak Dedi Kurniawan kepada BKN Badan Kepegawaian Negara yang tiba-tiba mengubah kebijakan soal aturan pengusulan penetapan NIP 3K Bapak Ibu, yang semula tidak dipersyaratkan adanya SPTJM, namun dalam surat tanggal 14 Februari 2022 yang lalu BKN mensyaratkan kepada PPK untuk melengkapi surat pernyataan tanggung jawab mutlak dalam berkas data calon P3K yang diusulkan penetapan NIP 3K-nya.